itu kan masih kelihatan aurat itu, ya dosa. Tapi nanti istri nggak ditanya, kamu kok membiarkan suamimu enggak ya, ya. Udah, tidak. Oh beda ini. Tapi istri. Elvicom, teman Anda menciptakan hari-hari penuh keindahan. Keren dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat hari ini ya Inji. Iya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Inji, Masya Allah Inji. Baik Yai, sebelum kita masuk ke topik, mungkin ada informasi mengenai Idul Adha ini ya di Masjid At-Taqwa juga. Informasi pertama untuk proses pemberangkatan ibadah haji tadi malam sudah ditutup karena sudah pemberangkatan terakhir tadi malam jam setengah 10 malam. Alhamdulillah. Untuk Karipan juga ini. Terus kalau untuk Idul Adha ya tentu Masjid At-Taqwa persiapan untuk menyambut itu, tentang khotibnya sudah disiapkan, kemudian ini masih juga lagi menghimpun kemungkinan ada orang yang berinfak sedekah hewan kurban untuk di sembelih di masjid tersebut untuk nanti kemungkinan dibagi-bagikan. Ya, Masya Allah. Yang mau titip monggo. Biasa untuk kampung ide. Tapi orang-orang yang berkelebihan karena memang ya bisa dititipkan di situ. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita ini kajian kita pada pagi hari ini. Ya. Judulnya tentang pasangan berselingkuh ini ya. Suami atau istri, itu berarti kan kemungkinan salah satunya aja. Suami atau istri berselingkuh, siapa yang dosa, siapa yang salah. Baik, Duluran Victor, mari kita simak kajian pada pagi hari ini bersama Bapak Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarkan MAG, dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Monggo Yai, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahu adzim. Kaum muslimin, pendengar, pengagum cinta Radio El Victor di mana saja berada, terutama yang mengikuti streaming kajian pagi hari ini, semuanya dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur atas rahmat dan izin Allah. Pagi hari ini berkesempatan untuk mengikuti kajian ilmu tentang seluk-beluk kehidupan rumah tangga dan cinta. Mudah-mudahan kita semuanya tambah barokah, amin, tambah pintar dan cerdas dalam mengelola cinta. Amin. Tentang ketika kasus suami atau istri selingkuh. Jadi secara umum Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan arahan kepada pasangan suami istri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istrimu itu adalah pakaian buat kamu, selimut buat kamu, dan kamu adalah selimut serta pakaian buat istrimu. Masya Allah, sebaliknya Tentu ayat ini, penggalan ayat ini tidak boleh diartikan hanya secara harfiah. Iku yo opo wong lanang dadi pakaiane bojo. Pakaian iku toko kain. Kita kok menungso nggih. Wong wedok kok dadi pakaian wong lanang itu ya opo.
Itu kan harfiah. Yeah. Maka harus dimaknai sebagai simbol dari sisi fungsi atau ditakwil begitulah. Takwil itu mengalihkan makna harfiah lahiriah pada makna lain yang lebih jauh, dan itu maksudnya. Dalam hal ini adalah dari sisi fungsi pakaian. Ya kan itu. Ini kan memang sementara ada kelompok orang yang tidak mau takwil itu tidak mau. Mau tekstual saja ya. Iya. Jadi kalau orang itu mentakwil ayat itu, katanya dianggap itu menyalahgunakan Al-Qur'an, itu menimbulkan kesyirikan dan macam-macam, itu ada kan. Ya, insyaallah. Karena banyak ayat nanti kalau tidak ditakwil itu bahaya, maksudnya itu. Seperti ayat faman a'ma fi hadhihi dunya fahuwa fil akhirati a'ma. Barang siapa yang di dunia ini buta, nanti di akhirat juga buta. Ya Allah. Nah, kalau itu diartikan harfiah, nanti itu orang-orang yang buta itu nggak bisa lihat. Termasuk imamnya mereka itu yang buta itu. Itu nanti di akhirat ya buta temenan juga itu. Ya Allah. Jadi maksudnya a'ma itu di sini adalah buta hati, berpaling dari kebenaran, tidak pernah melihat ayat-ayat Allah sebagai pelajaran untuk dia semakin dekat dengan Allah. Beda makna ya. Ya itu arahnya ke sana. Kalau diartikan buta secara harfiah, fiksi sakno si buta-buta ndok dunya iku akhirnya tambah buta. Terus kebalikannya, wong sing ndok dunya melek ndok kono melek. Enak lah wong iso melek. Nah, inilah kembali kita kepada makna khunna libasul lahum tadi itu. Jadi di situ fungsi istri itu berfungsi untuk suaminya seperti layaknya pakaian, sebagaimana suami juga seperti layaknya pakaian. Apa di antara fungsi utama itu? Saling menutupi. Menutupi ya ini. Suami menutupi kekurangan istri. Istri menutupi kekurangan suami. Dan fungsi pakaian itu kan juga memperindah dan mempercantik pasangannya. Pakaian itu memperindah seorang dengan berpakaian itu. Menjadi juga bagian dari harga diri. Iya. Seperti saya sekarang kesini mamanya kaos oblong tok ya kan juga, walaupun secara hukum sah gitu loh. Iya. Tapi kok mosok di streaming terus pakaian kaos oblong ini. Ya gitu. Jadi suami itu bagaimana menjadi penyebab istri itu kelihatan anggun di mata masyarakat dan di mata Allah, sebagaimana istri juga menjadikan seorang suami itu kelihatan indah dan anggun di mata Allah, di mata masyarakat. Masya Allah. Kalau dari sisi fungsi berikutnya adalah ketika dalam suasana dingin, maka bagaimana istri itu bisa memberikan kehangatan untuk suami. Ketika dalam suasana panas, maka bagaimana istri bisa memberikan keteduhan untuk suami. Kan kalau nggak berpakaian kan terlalu menyengat langsung gitu tubuhnya itu. Sebagaimana suami juga memberikan kehangatan untuk istri, iya kan? Dan suami juga bisa memberikan keteduhan bagi seorang istri kalau dalam suasana panas. Jadi menciptakan kehangatan, nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Ya, bahasa lain itu menciptakan kenyamanan untuk pasangannya masing-masing. Salah satu fokusnya untuk kenyamanan itu adalah hubungannya dengan persoalan biologis itu. Ya, itu. Nah, itu nanti akan ada tema yang lain itu keadilan cinta antara suami istri itu nanti bisa di situ tingkatannya itu. Nah, fungsi di situ adalah melindungi dari aib. Pakaian itu melindungi aurat, melindungi aib pasangannya masing-masing. Bahasa lebih tegas itu bagaimana seorang suami itu bisa melindungi supaya istrinya nggak berbuat dosa. Masya Allah.
Dengan sebagaimana juga suami supaya juga tidak berbuat dosa, maka istri juga berfungsi untuk menutupi. Untuk supaya nggak berbuat dosa gitu. Karena sudah mendapatkan dari istri, sebagaimana istri sudah mendapatkan dari suami sehingga tidak berbuat dosa karena sudah mendapat. Disitulah maka antar suami itu ada hak dan kewajiban itu ya. Lah hubungannya saling melindungi dari dosa di antaranya itu ya. Di antaranya Allah berfirman di surat At-Tahrim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Belum ngecek nomor ayatnya ya. Tapi bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, keluarga itu secara khusus adalah istri bagi seorang suami, adalah suami bagi seorang istri. Lalu nanti kepada anak-anak dan siapapun yang menjadi anggota keluarga dalam rumah itu. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, itu berarti apa? Jagalah keluargamu, istrimu, jangan sampai berbuat dosa. Dosa kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Kan begitu. Nah, salah satu fungsi menjaga dan melindungi pasangan dari berbuat dosa, khususnya ini adalah suami. Bagaimana seorang suami itu berfungsi supaya istri itu tidak berbuat dosa. Yang gampang itu contohnya ya dalam hal berpakaian. Karena nanti itu dosa atau tidaknya istri itu juga berkaitan dengan suami yang ditanya. Walaupun sekecil pakaian itu karena suami itu bertanggung jawab sepenuhnya kepada istri, bertanggung jawab untuk istri. Maka kalau sekiranya seorang suami itu melihat istrinya pakaiannya itu membuka aurat, lalu suami itu membiarkan, maka dosanya istri itu juga berkaitan dengan dosanya si suami. Karena itu kewajiban suami. Apalagi yang memprovokasi itu suaminya. Ya Allah. Gak apa-apa dek, katokno kan konco ketok tambah ayu no rambutmu kon ketok ngono iku. Nek perlu kon niku nandi ae ngono pakaian you can see ngono. Pengen ngerti bojoku ayu. Ben kon ketok mulus kon niku nek ke mana-mana gak usah pakai gak usah pakai pakaian yang apa itu menutupi lutut itu ndak usah. Wis ketokno no dengkul-dengkulmu ketok ngono cek ketok mulus ngono. Iki yo sing lanang dosa, sing wedok yo dosa. Ya Allah. Double. Kenapa? Yang memprovokasi. Silakan. Membiarkan aja dosa apalagi menyuruh gitu. Nah, sementara kalau si suami yang dari sisi aurat itu istri nggak ditanya tentang dosanya suami karena membuka aurat, kan bagaimanapun membuka aurat kan juga dosa, nggak boleh, maksiat kan. Nah, ukurannya aurat laki-laki itu kan antara pusar dan dengkul, lutut. Maka ketika seorang suami jalan-jalan terus pakai celana pendek yang pupunya kelihatan separuh ya gitu ya, itu kan masih kelihatan aurat itu, ya dosa. Tapi nanti istri nggak ditanya, kamu kok membiarkan suamimu kelihatan? Udah, beda. Beda ini. Tapi istri yang solehah tentu itu juga perhatian seperti itu, nggak sampai ditanya gitu nanti. Hanya mengingatkan aja, mas itu kan di aurat tuh mas, nah gitu. Itu akan lebih baik gitu, tapi nggak sampai begitu. Nah, hubungannya dengan dosa tapi dosa kemaksiatan seksual. Itu gimana ya? Dosa kemaksiatan seksual. Ya, artinya dari sisi kemaksiatan seksual itu di antaranya lalu seorang laki-laki itu maksiat seksual dari sisi mata, zina mata atau apa itu. Kan juga mungkin dipengaruhi itu.
Nah, bagaimana seorang istri itu juga bertanggung jawab untuk menjaga suaminya jangan sampai melakukan kemaksiatan mata gitu. Dan kadang-kadang kecenderungan laki-laki itu kan matanya kan iya lerak itu sehingga wong lanang kena terkenal penyakit moto itu moto keranjang. Nah, ya biasanya begitu. Lah itu dalam arti bagaimana ya istri itu memposisikan diri bagaimana seorang suami itu bisa fokus kepada dirinya. Sehingga salah satu indikator istri solehah itu ketika dipandang suami menyenangkan suami. Iya kan begitu? Iya, boten bulenek ya iya. Iya. Ketika dipandang suami menyenangkan suami itu lalu istri yang solehah juga tahu kira-kira memandang istri yang bagaimana seorang suami senang itu kan. Iya. Senang dalam arti secara umum, ada senang dalam arti secara khusus antar suami istri. Senang. Alhamdulillah dik sampeyan niku nek kemantenan kok pakaian wong apik ngono wis luku solihah ngene senengan. Nggih. Tapi ketika sedang berduaan bersama di kamar itu yang menarik nanti kan bukan seperti ketika mau dandan pengantin itu gitu loh. Nggih. Maka kecenderungan istri itu nanti adalah kecenderungan suami itu melihat istri itu diantaranya bisa memperlihatkan aurat di depan seorang suami. Kalau perlu memamerkan auratnya di depan seorang suami. Oh, nggih. Ya makanya sampai ada itu yang dokter apa itu perempuan itu yang sering viral itu kan, kalau kamu ingin suamimu itu baik, menyenangkan suamimu, di depan suami langsung telanjang rangkul suami itu gitu loh. Ya, itu salah satu. Lah kan suami istri kan nggak masalah. Iya. Asalkan itu tidak di depan anak atau semua orang. Lah suami juga bagaimana menjaga jangan sampai seorang istri itu ada kemaksiatan dari sisi penglihatannya itu. Cuman dalam hal memandang ini seperti itu, kalau seorang perempuan itu memandang aurat laki-laki itu efeknya itu beda dengan seorang laki-laki melihat aurat perempuan. Kalau perempuan melihat aurat laki-laki dan laki-laki melihat aurat perempuan lain itu efeknya beda. Oh beda gimana? Pengaruhnya ya? Itu. Kalau wong lanang ndelok aurate wong wedok tertarik itu kan pikirannya macam-macam ngono. Awas kan koyo nek sepi-sepian ngono lho ya kan. Nggih. Tapi kalau perempuan mungkin ya biasa gitu. Tingkat ketertarikannya ketika melihat aurat itu ya walaupun itu sangat relatif ya itu. Iya, tergantung. Tidak sebahaya. Berarti kalau jadi contoh umpamanya itu ketika ada laki-laki jalan pagi-pagi terus celana pendek tok gitu. Terus itu melintas di depan seorang perempuan. Mungkin karena responnya perempuan tadi melihat yang itu kan nggak seberapa bahaya ketika seorang perempuan yang hanya celana pendek, iya kan, terus laki-laki melihat, apalagi sedang berduaan, itu. Sehingga nanti kecenderungan seorang istri melihatnya itu mungkin yang lebih menggairahkan itu bukan di situ, tapi duit. Maka di situ kewajiban utama suami itu adalah mencari nafkah untuk bagaimana istrinya itu tidak kena penyakit mata. Moto Twitter. Sehingga ya itu menjadi pelajaran ketika ada video seorang ibu-ibu emak-emak itu mau kemana mak? Mau kemana mbak? Mau ke rumah sakit mata. Loh ngapo? Kena sakit mata? Iya saya ini kok nggak tahu ini 1 minggu 2 minggu itu setiap melihat dompet itu kok nggak kelihatan apa-apa gitu loh. Jangan-jangan katarak ini. Iya. Ya Allah. Dan itu sering buat akhirnya meriang-meriang gitu. Iya. Nggak kuat itu. Padahal sebetulnya bukan karena nggak bisa melihat, ya tadi itu karena nggak ada yang dilihat itu. Ya Allah. Ya, suami berkewajiban itu menjaga jangan sampai matanya istri itu dosa gara-gara itu, sehingga karena dosa itu tadi akhirnya suaminya istrinya itu mungkin hutang gak nyaur atau mengambil miliknya teman atau, nah ini kan terkait juga dengan suami jadinya.
Nah, yang berikutnya lagi adalah kemaksiatan biologi dalam arti itu sampai berselingkuh gitu loh. Bagaimana seorang istri itu melindungi suami jangan sampai berbuat dosa, sampai berbuat zina, jangan sampai selingkuh. Ya tadi itu, istri memberikan kesejukan, kenyamanan seorang. Terus suami, apa yang diinginkan oleh suami dari istri itu mudah terpenuhi. Nggak jual mahal istri itu. Ready for use. Gitu kan? Ready for itu apa? Siap untuk digunakan kapanpun. Makanya tingkat untuk memenuhi hasrat seorang suami dalam hal biologis itu kan bagi seorang istri itu wajib. Ukuran kewajibannya itu apa? Kewajibannya ya ketika suami menginginkan, selama tidak ada uzur dari istri itu tidak boleh menolak. Dalam keadaan capek umpamanya begitu itu pun pasrah aja gitu loh ya. Iya, pasrah aja. Sebenarnya bagaimana suami terpuaskan. Kecuali kalau sakit yang dengan itu dia semakin parah karena nanti harus bersuci, karena harus mandi. Terus ini kalau dari sisi kesehatan nanti kalau dia harus mandi parah, nah itu. Maka ketika sakit yang dialami itu bisa menjadi alasan untuk kemungkinan menolak, tapi dengan cara yang halus ya. Nah, komunikasi yang bagus, tidak moro-moro terus kunci komunikasi. Kenapa kok begitu? Ya ini tadi itu. Karena nanti khawatir ketika suami itu di luar melihat ini terus dia meredam. Kan harapannya nanti kan dari supaya dapat yang halal dari istri. Nah ternyata ketika di depan istri sudah kayak begitu, ogah-ogahan gitu. Ya Allah. Sementara di sana ditawar-tawarkan. Apa mana itu sono diskon barang itu. Murah-murah. Nah di situ tergoda kan. Nah ini kesini. Itu di situ kesejukan, di situ ditemukan itu. Fungsinya seperti itu. Tapi ini kok ini nolak. Ya tanpa alasan syariat maka menjadi dosa. Masya Allah. Maka ukuran istri yang dilaknat oleh Allah itu ya juga karena dilaknat oleh suami dalam hal itu. Ayi memperhatin wanita manapun idza ja'aha zaujuha ketika diajak suaminya untuk itu. Ya, terus fa'abat lalu abai menolak. Gak ngurusi, cepet lawang ngono sampai ngono kadang-kadang. Karena ada yang kedus kadang-kadang. Iya, nggih. Wis kadang padha emosi ini. Laknat al malaika, maka malaikat melaknatnya. Tentu Allah juga melaknatnya. Kenapa? Karena hubungannya dengan laknatnya suami untuk istri. Nah, ketika ogah-ogahan seperti itu istri, mesti akhirnya apa ini kan yang namanya hasrat biologis itu kan nggak bisa hilang, masih ada tersimpan kepada istrinya, mungkin hilang karena pas dongkol dan semuanya itu kan gitu toh. Tapi nanti kan kekuatan itu kan masih tetap ada. Sehingga nanti khawatir itu adalah mencari pelampiasan di luar. Ya Allah. Apalagi kalau memang dasar kekuatan imannya rapuh gitu loh ya. Tambah gitu ya. Kesempatan untuk itu banyak. Ya Allah. Maka dalam hal ini akhirnya selingkuhnya suami itu apabila disebabkan oleh keogah-ogahan tadi istri tadi itu, karena laknat malaikat tadi itu ya, dan kalau itu maka istri ikut menanggung dosa karena tidak memenuhi kewajiban untuk suaminya. Sementara suami hanya berharap dari dirinya. Kalaupun tidak mau begitu, ya mungkin solusinya bagaimana supaya jangan sampai berbuat selingkuh. Iya kan gitu. Ya tadi itu, jangan sampai berbuat dosa. Akhirnya Mas, aku anjane sering loro-loron Mas, aku gak iso ngene Mas, sampeyan halal ae gak apa-apa sampeyan rabi mana. Tapi ngene kula angel sih. Apa? Nggih. Ya kayak
Siti Hajar itu kan Iya. malah justru mensarankan kepada suaminya Ibrahim untuk menikah lagi itu dengan pertimbangan rahmah kan gitu. Iya. Gitu. Tapi kan yo angel ngono Iya. di situ. Maka nah ketika istri itu sudah oke, welcome tadi itu ya. Ya. Welcome itu artinya tadi itu gampang ya, ada tingkatan taat itu ketika diminta ndak nolak itu taat, tapi ada tingkat yang lebih tinggi itu responsif. Sing lanang guru ngomong wis wedok wis siap, wis malah menawarkan dirinya, itu beda kan di situ. Kalau perlu ditambah yang inovatif itu bagaimana mengelola dirinya itu menjadi membuat seorang pasangan itu bergairah, itu tambah soliha itu. Loh, sudah begitu kok ternyata tetap selingkuh suaminya. Maka itu berarti semata-mata dosanya suami. Nggak ikut-ikut istri ini ya. Udah nggak bisa, nggak. Dasarnya jadi sing lanang wis mata keranjang misalnya gitu. Angel ngono iku. Nah, kalau sebegitu terus gimana istri itu? Ya tetap aja dia menjalani apa adanya dia untuk bisa melayani itu, memperbanyak istighfar kepada Allah. Ya Allah, saya sudah melakukan sesuatu apapun untuk suami saya, tapi suami kok saya seperti itu ya Allah. Mungkin karena kesalahan saya. Dalam arti apa kesalahan itu? Orang yang terbaik tetap merasa bersalah di depan Allah ya. Aku dulu itu mungkin nggak begitu peduli dengan akhlak suami saya ketika bisa begitu, nggak pernah konsultasi dengan orang tua, atau aku nggak pernah konsultasi dengan Allah. Pokoknya seneng harus dinikah. Lah gitu kan bisa saja begitu. Ya Allah. Ya itulah ya. Jadi bisa itu, maka bisa seperti itu. Aku membayangkan kalau menjadi suaminya, istrinya dia, ngono kan itu. Tapi anak-anaknya itu kan setelah nikah itu, iya, nggak bisa. Mas aku dengannya, kalau tidak dengannya apalah artinya hidupku. Tanpa dirinya aku lebih baik mati, ngono. Nggak peduli dengan bagaimana nanti akhlaknya itu, hanya kelihatan ketampanannya atau kelihatan gayanya sudah kelihatan meyakinkan. Ya itu hati-hati kan. Itu maka itu juga memperbanyak istighfar kayak gitu. Barangkali itu peringatan dari Allah juga, di antaranya seperti itu. Jadi intinya kalau sudah istri itu taat ini terus kok seperti itu, maka itu sudah tanggung jawab semata-mata suami sendiri. Sebagaimana istri juga ya punya hak untuk mendapatkan perlindungan dari suami, jangan sampai berbuat dosa biologis gitu loh. Kan kemungkinan juga istri juga yang selingkuh ada ya. Bono ta. Memang kadang-kadang selingkuh itu kan sering diarahkan pada si suami. Istri juga ada itu. Ya kadang-kadang suaminya ya apik gini-gini. Ya karena apa? Kadang-kadang terus faktor tertentu ketika ia ketemu kawan lama, nyaman ngobrol. Ya, padahal dengan suaminya juga nggak ada masalah. Akhirnya ketika suaminya bekerja, dia banyak nganggurnya, terus komunikasi, ngobrol, teman lama, terus ketemuan. Loh, kadang-kadang niku yo ngono Ya, nggih. Yang ini gitu ya opo. Padahal suaminya nggak ada masalah. Nah, itu ya maka ketika itu suaminya tidak ikut dosa. Dia dosanya ditanggung oleh istri itu sendiri. Tapi kalau karena suami itu ogah-ogahan, tidak pernah peduli dengan kepentingan biologisnya seorang istri, padahal istri juga membutuhkannya, maka nanti ada tingkat kewajiban suami dalam hal itu, dalam pemenuhan hasrat biologisnya seorang istri itu. Kalau suami itu kan haknya itu kan setiap minta. Kewajiban istri. Tapi kalau istri yang membutuhkan itu, kewajibannya di mana? Nanti tingkatannya beda dengan seorang. Itu nanti hubungannya dengan kepuasan cinta antara suami istri. Ada kewajiban. Intinya itu kewajibannya suami itu paling tidak di Al-Quran itu faidza tatoharna, ketika istri itu sudah bersuci, maka faktu datangi. Ada kata perintah itu dimaknai, maka kewajiban suami itu paling tidak ketika istri suci dari hati itu minimal sekali kewajibannya suami itu. Itu dari ayat itu bisa diambil seperti itu kesimpulan hukumnya itu. Insyaallah. Minimal sekali
ketika istri itu membutuhkan. Suci. Selama suci sebetulnya istri itu butuh, tapi kok abai, tidak dipenuhi. Selama suci itu suami dosa gitu loh ya. Oh, bisa dosa ya ini. Nah, ya kan tadi kan namanya kewajiban, tapi kewajibannya kan tidak seperti yang istri kepada suaminya tadi. Ya ada yang lebih longgar, apalagi itu apa? Ya tergantung kewajibannya suami, tergantung bagaimana dengan itu istri tidak selingkuh, tidak ini. Ada yang mengatakan ya paling enggak seminggu sekali loh gitu lah ya. Tapi yang jelas enggak setiap minta, tidak setiap minta itu wajib suami itu enggak. Ya beda dengan tadi itu. Loh di sini ketika suami sudah memenuhi itu, tapi kok tetap ada istri itu, ya maka dosanya istri itu pribadi. Tapi kalau karena memang ogah-ogahan suami itu karena asik dengan haknya sendiri, sehingga istri itu ditunggu-tunggu bojo kok HP anake ngobrol mek kanca kan. Nah yang bahaya lagi itu nanti itu mek kanca sing wedok. Di luar. Nah ini iki suami seperti ini juga menjadi suami yang pendosa nanti itu. Masya Allah. Oke ya. Jadi itu kita bicara tentang ketika suami atau istri selingkuh, siapa yang dosa. Itu pertama tentu yang selingkuh itu yang dosa. Yang kedua bisa juga dosanya itu adalah pasangannya juga ikut dosa apabila memang selingkuhnya itu pengaruh daripada pasangannya tadi ya. Masya Allah. Tapi kalau sudah semata-mata murni karena akhlaknya istri atau akhlaknya suami, padahal masing-masing sudah bagus untuk pasangannya, kok seperti itu, maka itu murni dosanya yang berselingkuh. Ya Allah. Baik ya, kita terima telepon ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu disimpelkan ya biar waktunya cukup gitu monggo silakan. Bun. Iya. Sangat ya, kalau dengan urusan medsos itu sudah menyita waktu gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang sekarang memang dunia medsos itu nanti kapan-kapan kita buat ya topik khusus ya. Dunia medsos dan pengaruhnya terhadap ketahanan rumah tangga. Apakah medsos itu mempengaruhi ketahanan semakin tahan kuat ataukah justru membuat rumah tangga itu rapuh gitu ya. Tapi yang jelas itu pertama tentu kembali kepada moral dan pribadi masing-masing, karena memang medsos itu alat gitu ya. Bagaimana bisa mengendalikan. Nah ini hubungannya dengan anak tadi itu. Jadi mengendalikannya ya bagaimana seorang istri itu jangan sampai medsos itu mengalahkan perhatiannya kepada suami. Ya, sebagaimana juga begitu suami juga jangan mengalahkan medsos itu mengalahkan perhatian pada istri pada saat-saat tertentu tentu ya. Pada saat-saat yang sudah memang harus fokus berdua gitu loh ya. Nah ini kadang-kadang kan ditunggu-tunggu itu asyik dengan ini maka bisa dosa nanti pasangan itu seperti itu. Salah satunya tadi itu. Terutama istri harus tak asyik dengan maksudnya tunggu suami. Jadi itu ya maka dosa istri. Atau istri sudah nunggu tapi suaminya kok masih sampai. Kalau itu masih relatif beda. Kenapa? Karena tadi itu memang kewajiban istri dengan suami dalam urusan itu kan beda gitu loh. Tingkatannya itu di situ. Tapi yang bagus itu saling memperhatikan itu. Kemudian itu kan hubungannya dengan akhlak lah. Kemudian pada anak yaitu orang tua itu ya mengingatkan, intinya mengingatkan
kita juga nggak bisa melarang anak itu punya HP ya, Iya, karena itu juga kebutuhan juga. pada saat tertentu memang butuh. Tapi ketika berhubungannya dengan medsos tadi itu ya menyarankan nak, ibu tidak melarang kamu ini, tapi yo bisa menjaga diri lah, gimana tingkat manfaatnya ini kesehatan, tingkatannya kebutuhan dengan pelajaran, dengan kuliah, dengan semuanya begitu, yang ingatkan aja. Seperti itu, terus mengingatkan, mengontrol gitu. Insya Allah itu bagian dari usaha. Selain itu akhirnya kita kembalikan kepada kekuatan Allah. Iya karena berdua, iya karena stain, hanya kepada kami menghamba dan kepada kami mohon pertolongan. Fokus pertolongan adalah bagaimana menata hati anak tadi itu, diantaranya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, ya begitu akhirnya komunikasinya. Kalau apalagi kalau sudah di luar jangkauan orang tua anak itu kan kita nggak tahu kemana itu. Ya wis pasrahkan kepada Allah. Maka kita memperbanyak istighfar, memohon pertolongan, ya Allah jagalah, lindungi anak saya, keluarga saya, macam-macam. Ya Allah. Itu nggih. Nanti kapan-kapan dibahas itu. Dunia medsos dan pengaruhnya ya, ketahanan rumah tangga. Matur suwun, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya, diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bisa pertanyaan itu disampaikan ke Mas Ishak, nanti kemudian disampaikan ke saya juga, nanti menjadi suatu saat topik-topik tertentu. Ini kan juga berangkat dari pertanyaan itu tadi, selingkuh tadi itu. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.